Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Kurniawan. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus dari kemunculan sebuah tayangan konten dari platform YouTube, di mana konten tersebut mengandung parodi serta penghinaan terhadap lagu Indonesia Raya, Pancasila, bendera, serta para pemimpin, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Insinyur Joko Widodo. Kasus ini mencuat ketika ada seseorang yang mengunggah ulang sebuah potongan lirik, bukan potongan lirik, malah ulang keseluruhan video ke YouTube juga pada tanggal 26 Desember. Seperti yang diwartakan oleh Tirto ID, lagu Indonesia Raya baru-baru ini viral di media sosial karena dibuatkan dalam bentuk parodi oleh akun YouTube My ASEAN. Iya, parodi lagu Indonesia Raya tersebut viral karena lirik lagunya berisikan kalimat-kalimat penghinaan. Lalu gambar Garuda Pancasila diganti karikatur ayam yang disertai dua anak laki-laki sedang buang air kecil. Konten ini bukan hanya tidak sejalan dengan Pancasila, melainkan sudah melanggar serta menghina Pancasila. Itu. Yang pertama dari lagunya yang melecehkan. Terus gambar Garudanya diganti dengan karikatur ayam. Ini sudah melecehkan banget gitu. Disertai dua anak laki-laki sedang buang air kecil. Nah, untuk lebih taunya, lebih kita visualisasinya kan lebih dapet. Nih kita lihat di sini ada link menuju kanal YouTube yang berisikan re-upload dari kabar kini-kini, channel kabar kini-kini, yang dimana isinya itu video asli yang sebuah penghinaan itu dengan judul tuh Indonesia Raya Instrumental Parodi plus lirik video. Nah, pada awal video didengarkan sebuah ayam berkokok, suara ayam berkokok, dan di sini di belakangnya ada bendera melambangkan bendera Indonesia merah putih. Di tengahnya ada karikatur ayam yang di tubuhnya ada simbol Pancasila, dan di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika namun secara terbalik. Ini sungguh-sungguh menghina ya, sungguh-sungguh menghina, melanggar, bukan hanya tidak sejalan gitu. Lalu lagu ini diketahui adanya di Malaysia, video ini diketahui adanya di Malaysia dengan channel YouTube namanya My ASEAN, dan foto profilnya bendera Malaysia gitu. Videonya diunggah 2 minggu yang lalu. Ya, kalau misalkan ini di re-upload tanggal 26 Desember, berarti kalau 2 minggu yang lalu ya sekitar tanggal 6 ya. Tanggal 6. Sepertinya tanggal 8 karena tadi saya lihat di video sebelumnya, setelah saya cari-cari di channel YouTube yang lain, bahwa sebenarnya ini udah ada sejak tanggal 8. Sebelum hilang, channel kabar kini-kini uploadnya untuk membantu polisi
mencari barang bukti, menjadikan ini barang bukti itu. Nah, di sini ada dua gambar yang saling menghadapkan. Bocah sedang membuang air kecil. Dan di lirik yang pertama ada Indonesia. Indonesianya diganti dengan Indonesia. Ini benar-benar sebuah penghinaan. Lantas setelah munculnya video ini, banyak netizen bahkan public figure Indonesia yang mengecam dan menduga bahwa orang Malaysia lah yang mengupload video ini. Dan seperti yang kita lihat, kalau misalkan kita teliti lebih jauh, sebenarnya ini tuh editan re-edit, jadi editan ulang. Sebenarnya di sini ada di sini itu liriknya dari sebuah video juga yang kemungkinan dia sudah melakukan ini sebelumnya untuk menghina juga, untuk melecehkan juga, namun tidak terdengar luas oleh netizen. Oh iya, tadi juga saya sempat melihat video YouTube juga yang membahas tentang My ASEAN ini. Jadi My ASEAN ini sebenarnya sudah ada sejak pertengahan tahun 2020 dengan isi kontennya yang benar-benar melecehkan Indonesia gitu. Cuman pas dicari sepertinya My ASEAN ini sudah tidak ada gitu, dan dan video ini pun lagu Indonesia Raya yang diparodikan sudah hilang, mungkin sudah dihapus gitu. Hingga Senin 28 Desember 2020 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, video berjudul Video My ASEAN penghina lagu kebangsaan Indonesia Raya re-upload telah ditonton sebanyak 93 kali 93.263 kali. Ya, seperti yang tadi kita lihat. Nah, sekarang sudah banyak komentar beragam di video tadi yang benar-benar sudah mengutuk keras perbuatan si pembuat gitu. Menanggapi video parodi lagu Indonesia Raya, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan meminta polisi di Raja Malaysia PDRM mengusut pelaku pembuatan video parodi Indonesia Raya. Sekarang per tanggal 4 Januari, sebenarnya polisi sudah menangkap pelakunya pada tanggal 28 Desember. Seperti yang diwartakan CNN Indonesia, 2 WNI tertangkap parodi Indonesia Raya. Iya, ini yang mengejutkan. Jadi, yang membuat dan mengupload lagu Indonesia Raya yang dibuatkan parodi itu ternyata orang Indonesia sendiri. Itu. 2 warga negara Indonesia, WNI yang menjadi pekerja migran di Malaysia menjadi tersangka kasus parodi Indonesia Raya yang diunggah ke YouTube oleh akun yang menggunakan bendera Malaysia. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap oleh kepolisian Raja Malaysia pada Kamis 31 Desember. Inspektur Jenderal PDRM Abdul Hamid Badur mengumumkan telah menangkap lagi seseorang warga Indonesia yang diduga menjadi salah satu tersangka parodi penghinaan lagu Indonesia Raya yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir.
Ya, jadi si pembuatnya ini adalah pekerja migran, bukan anak si yang upload ini adalah seorang anak-anak yang ada di Malaysia yang mengikuti orang tuanya bekerja di sana. Itu. Tersangka telah ditangkap di Sabah pada Senin 28 Desember dan PDRM telah mendapatkan petunjuk baru dalam penyidikan ini. Ya, PDRM juga telah mendapatkan petunjuk baru bahwa tersangka merupakan warga Indonesia dan kini tengah menginterogasi tersangka untuk menemukan siapa yang mengedit video itu. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, belum menjawab pertanyaan cnnindonesia.com terkait kabar WNI yang ditangkap Malaysia karena diduga tersangkut utama kasus parodi Indonesia Raya. Tersangka ya, Abdul Hamid menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri terkait temuan baru dalam penyelidikan ini. Ia juga menuturkan identitas pelaku akan segera diberitahu. Oke, kita cari berita lain. Karena saya juga belum tahu ya perkembangan berita kasus ini sampai mana. Saya cuman mendengarnya aja, tahu sedikit yang katanya itu sudah tertangkap. Nah, ini dia kronologi 2 bocah WNI ditangkap karena parodi Indonesia Raya. 2 warga negara Indonesia WNI yang masih anak-anak ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan lambang dan simbol negara lewat parodi Indonesia Raya. Kepala Divisi Humas Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan 2 tersangka masing-masing yakni MDF 16 tahun yang ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, dan NJ 11 tahun yang ditangkap di Sabah, Malaysia. Nah, jadi yang di Malaysia itu adalah NJ 11 tahun yang mengikuti orang tuanya bekerja di sana. Dan yang dan MDF yaitu siswa SMP kelas 3 yang ditangkap di Cianjur. NJ ditangkap oleh kepolisian di Raja Malaysia. Ya benar, itu yang tadi saya bacakan di laman sebelumnya. Ada pertemanan dengan seorang laki-laki yang tadi malam diamankan, satu ditangkap karena sudah tersangka kita tangkap di Cianjur oleh penyidik Cyber Barreskrim. Jadi inisialnya MDF ini umurnya 16 tahun, jadi dua-duanya di bawah umur. Imbuh Argo gitu. Belakangan, Kementerian Luar Negeri telah melaporkan penghinaan simbol negara tersebut ke kepolisian di Raja Malaysia. Gitu. Kita masih mencari motif-motifnya ya, karena saya juga tidak tahu motif tersebut itu apa gitu. Karena emang ini udah bukan cuma seperti apa yang saya katakan di awal gitu, ini bukan cuma tidak sejalan dengan Pancasila, melainkan sudah melanggar dan menghina. Nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan olehnya gitu. Apalagi ini masih di bawah umur, kemungkinan dia ini belum mengerti pasti atau bisa mengimplementasikan Pancasila sebagaimana mestinya. Seharusnya mereka bisa belajar lebih apa itu Pancasila agar tidak melakukan hal-hal seperti ini gitu. Keduanya disangkakan pasal 4 huruf 5 ayat 2 Janko
Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selain itu, keduanya juga terkena pasal 64A Junko, pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Namun, karena masih di bawah umur, Agung mengatakan MDF akan menjalani proses hukum sesuai undang-undang anak gitu. Jadi ya gitulah. Karena masih di bawah umur juga, semuanya masih pertimbangkan gitu. Cuma yang tidak habis pikir, kenapa dua bocah di bawah umur bisa melakukan hal seperti ini gitu, dan bisa melabui polisi gitu. Ini tuh perbuatan yang keterlaluan karena membuat dua negara ini hampir bersih tegang gitu. Kembali ke cuplikan video ini, dimana tuh sebenarnya sebelum mengetahui bahwa yang membuat ini orang Indonesia sendiri, banyak warga negara Indonesia yang sudah geram dengan aksi ini, sehingga banyak juga tersulut emosinya untuk mengata-katain balik Malaysia ini gitu. Coba kita cari lagi perkembangannya kasus ini. Kasus parodi Indonesia Raya. Nah, coba kita baca aja motif pelaku ya. Dilansir dari detik.com, Barreskrim Polri menangkap pelaku terkait video parodi Indonesia Raya berinisial MDF atas ada motif balas dendam di balik parodi lagu Indonesia Raya tersebut. Balas dendam karena apa ini? Motifnya sakit hati atau balas dendam, kata Kepala Badan Reserse Kriminal Barreskrim Komjen Listio Sigit Prabowo dalam keterangannya yang diterima di detik.com Jumat. MDF awalnya terlibat saling ejek dengan sesama netizen di YouTube. Pelaku kemudian menyebarkan nomor handphone HP yang netizen yang saling ejek dengan dia, dengan menyatakan bahwa netizen tersebut adalah pemilik akun MyASEAN yang mengunggah parodi Indonesia Raya. Jadi MyASEAN ini ternyata punyanya NJ ya. Awalnya PDRM memeriksa saksi seorang WNI yang masih anak-anak. WNI berusia 11 tahun itu berada di daerah Lahat Datuk Sabah, Malaysia. Iya, jadi yang mengedit ini, kalau nggak salah saya tadi udah baca juga sebelumnya, ini tuh MDF, si MDF ini yang mengedit. Dan karena si NJ terlalu polos mungkin ya, dia menyebarkan nomor handphone serta mengaku kalau dia pemilik akun MyASEAN. Dan si MDF ini saling ejek-ejekan di YouTube, saling mengadu konten, serta membuat kegaduhan mungkin ya, permusuhan. Jadi karena dia kesal, karena dia marah terhadap NJ, akhirnya MDF menggunakan akun serta nama NJ untuk membuat parodi itu. Ini tindakan yang bodoh ya, bisa dibilang itu, karena kalau misalkan dia kesal ataupun semacamnya, seharusnya tidak dengan
menghina kebangsaannya sendiri gitu. Apalagi keduanya orang Indonesia, karena cuman beda daerah tinggalnya, si NJ ini di Malaysia dan si MDF ini di Cianjur, seharusnya kebangsaan itu tidak usah dibawa-bawa, tidak perlu dibawa-bawa. Gitu. Apapun masalahnya sebenarnya, uruslah dengan diri sendiri aja. Mungkin karena dia juga masih anak-anak ya, jadi pikirannya belum terlalu jauh kemana-mana. Karena dia tinggal di Malaysia, mungkin dia lebih kayak gue di Malaysia nih gitu, lu bisa apa di Indonesia mungkin kayak gitu. Dan akhirnya si MDF ini mengadu domba. Jadi si MJ ini melakukan, bisa dibilang balas dendam ya, balas dendam untuk membuat si MJ bersalah. Si MDF ini membuat si NJ itu bersalah karena mengupload parodi Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya gitu. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkap bahwa NJ dan MDF berteman dalam dunia maya, keduanya kerap berkomunikasi. Iya, kita lakukan pemeriksaan, jadi intinya bahwa antara NJ yang di Sabah kemudian MDF yang di Cianjur ini adalah berteman dalam dunia maya, berteman, dia sering komunikasi, marah-marah sering. Tak terima namanya dicatut, NJ pun marah. NJ, kata Argo, kemudian mengedit video yang diunggah MDF di kanal YouTube dengan menambahkan gambar babi. Oh, akhirnya NJ marah sama MDF. Nah, salahnya NJ ini membuat lebih lagi kanal YouTube dengan konten My ASEAN. Saya ulangi, channel ASEAN. Dia membuat channel ASEAN, kemudian isinya itu mengedit daripada isi yang sudah disebar oleh MDF, dan dia hanya menambahi. Kenapa diedit? Dia menambahi gambar babi sama NJ ini. Jadi NJ yang di Malaysia membuat, kemudian MDF yang di Cianjur ini membuat, ini karena marah kemudian membuat. Apa? Karena saling ejek-ejekan, dia sampai menghina negaranya sendiri gitu. Ini apa? Ini tindakan apa gitu? Ya belajar Pancasila lagi lah. Ya, mungkin udah ya kita bahasnya, karena aduh saya juga gimana ya. Ya geram juga sih dengan tindakan bocah ini gitu. Ya belajar Pancasila lagi aja lah. Jangan karena masalah pribadi sampai sampai 2 negara serumpun itu bermasalah gitu. Jangan sampai. Makanya kita sebagai pengguna media sosial, netizen, kita harus lebih bijak lagi, harus lebih pintar lagi dalam mengoperasikannya, dalam menjalankannya gitu. Kita tidak perlu kita ini harus benar-benar pintar lah gitu. Kita jangan asal mengupload serta membuat konten yang benar-benar membuat satu golongan atau individu itu merasa marah gitu. Kebebasan berekspresi belum tentu menjadi bebas, karena kita masih ada orang lain dan undang-undang gitu. Walaupun gak ada undang-undang, ada orang lain yang perasaannya harus dijaga atas perbuatan kita gitu. Jadi kita tidak sembarangan membuat konten. Kalau misalkan ada orang lain yang merasa tersinggung, ya itu akan menjadi masalah juga gitu. Tentunya mengimplementasikan Pancasila itu perlu atas kasus ini gitu. Karena untuk apa ya? Pancasila itu kan ideologi dan dasar negara, pandangan hidup bangsa gitu. Kalau misalkan kita tidak mendalami, mempelajari gitu, akan menjadi kayak gini gitu. Karena masalah pribadi jadi ke negara-negara, main kata-kataan. Mending kontennya bagus, kontennya menghina gitu, kontennya kacau lah. Jadi ini sungguh tindakan yang bodoh bagi seorang, gimana ya, dikatakan bodoh, dia pintar membuat konten gitu, tapi ya bodoh aja lah. Sungguh tindakan yang
keterlaluan dari dua orang remaja, dua orang bocah yang tentunya masih kekurangan dengan pelajaran Pancasila. Udah gitu aja lah dari saya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.